Perhatian, acara secangkir kopi akan segera dimulai. Kepada seluruh pemirsa Nuba TV, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan program Secangkir Kopi hanya Nuba TV, sejuk mencerahkan. Bersama Bapak Dr. Safi, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan merupakan Wakil Ketua PCNU. Baik Bapak, dalam perbincangan kali ini kita akan membahas terkait Nahdlatul Ulama dan terkait juga Hari Pahlawan. Secara spesifik yaitu mengungkap fakta sejarah Hari Pahlawan. Bagaimana caranya kita memaknai Hari Pahlawan? Saya juga sebagai mahasiswa harus mengetahui agar kita sebagai mahasiswa bisa mengenang jasa para pahlawan. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa Nuba TV PCNU Kabupaten Bangkalan. Terima kasih Mbak Andira ya. Iya Bapak. Cara kita dalam memahami Hari Pahlawan selama ini banyak yang hanya berhenti pada acara seremonial ya, berupa perayaan acara atau mungkin kegiatan-kegiatan seremonial lainnya. Itu baik itu, tapi yang lebih penting dari acara-acara yang sifatnya seremonial itu adalah penyikapan kita dalam bentuk tindakan-tindakan nyata, dalam bentuk tindakan-tindakan yang bersifat substansial ya. Apa itu? Ya tentu berupa ibrah ya dan pelajaran dari para pahlawan nasional kita yang berjuang pada 10 November 1945 saat itu dalam bentuk tindakan nyata saat ini. Jadi kalau saat itu para pahlawan nasional kita berani berjuang melawan penjajah yang kembali datang ke Indonesia, berani mengorbankan jiwa raga dan hartanya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, maka tentu pelajaran yang bisa kita ambil sesuai dengan konteks saat ini adalah bagaimana kita sebagai warga bangsa Indonesia juga mencontoh ya keberanian untuk berjuang dan berkorban untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Artinya kita harus bisa meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan begitu. Jadi mungkin seperti itu menurut saya cara kita dalam memahami Hari Pahlawan Nasional 10 November tahun 2022 ini. Hari Pahlawan dalam sejarah bangsa Indonesia itu seperti apa Pak? Kalau menurut panjenengan? Ya, yang jelas Hari Pahlawan itu kita peringati setiap tanggal 10 November. Ya, kenapa diperingati tiap 10 November? Karena tanggal 10 November itulah meletus perlawanan ya atau jihad dari bangsa Indonesia di dalam melawan penjajahan Belanda yang kembali datang ke Indonesia membonceng tentara Nika atau tentara Inggris saat itu. Yang kita saat itu baru sekitar 3 bulan merdeka ya. Karena kita memproklamirkan kemerdekaan itu tahun 45 ya, 17 Agustus 1945. Nah, di Oktober itu tentara Belanda
dengan membonceng tentara Inggris itu masuk lagi ke Indonesia, tentu dengan motif untuk menjajah kembali Indonesia. Kemudian untuk menghalau dan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian muncullah perlawanan-perlawanan yang awalnya bersifat sporadis, ya. Tapi kemudian dengan ijtihad Hadratus Syekh sebagai Rais Akbar PBNU saat itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan beberapa perwakilan NU Jawa dan Madura, itu kemudian tanggal 21 dan 22 Oktober melakukan musyawarah, ya, dan kemudian tanggal 22 Oktober itu dikeluarkanlah resolusi jihad yang pada intinya isi dari resolusi jihad itu adalah mewajibkan, ya, kepada seluruh warga Indonesia, khususnya Nahdien, tapi khitabnya itu kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, termasuk mewajibkan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya kepada umat Islam, ya, dan Nahdien, ya, umat Islam khususnya yang Nahdien, bahwa jihad melawan penjajah itu adalah fardu ain, ya. Jadi kewajiban setiap individu untuk melakukan jihad, ya, atau kalau dalam istilah resolusi jihad itu adalah perang suci, ya, melawan penjajah yang kembali masuk ke Indonesia untuk merongrong kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya yang jaraknya itu radius 94 km dari lokasi tempatnya penjajah itu. Maka dia wajib ain untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda saat itu. Nah, dampak dari resolusi jihad itu luar biasa. Jadi yang awalnya perlawanan kembali terhadap penjajahan Belanda itu sifatnya sporadis, ya, akhirnya berkat resolusi jihad itu menjadi menjadi semangat kolektif untuk bangkit bersama-sama melakukan perang suci, melakukan jihad melawan penjajahan Belanda. Dan alhamdulillah dalam relatif tidak lama, ya, dalam waktu yang relatif singkat, akhirnya penjajah Belanda bisa kita usir kembali dari bumi Indonesia, Surabaya, ya, dan itu tepatnya di tanggal 10 November. Makanya kemudian setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan, karena saat di hari itulah semangat kepahlawanan itu menjadi semangat yang kolektif, dan kita berhasil menundukkan penjajah Belanda yang ada di di Indonesia, ya, khususnya di Surabaya saat itu. Ya. Berarti pada waktu itu ada peran dari para ulama NU juga, Pak. Nah, pada waktu pertempuran 10 November itu apakah ada, Pak, para pahlawan dari para ulama itu yang tidak tercatat pada sejarah pertempuran 10 November tersebut? Ya, ini harus menjadi koreksi kita bersama, ya, demi untuk kita menuju bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengakui dan menghormati jasa para pahlawannya. Nah, di sejarah yang kita pelajari di sekolah-sekolah, khususnya pada saat Orde Baru, kemudian lanjut ke Orde Reformasi, ya, khususnya sebelum tahun 2018, itu memang minim sekali, ya, catatan-catatan sejarah yang mengkaitkan, ya, perjuangan melawan penjajah tanggal 10 Oktober dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama saat itu, sehingga seakan-akan
perjuangan melawan penjajah yang kita kenal dengan perjuangan 10 November itu seakan-akan tidak ada peran dari para ulama begitu ya, dengan minimnya catatan saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah mulai dikoreksi, mulai dilengkapi dengan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya, bahwa peristiwa 10 November itu hampir dapat dipastikan tidak akan terjadi tanpa ada peran ulama, khususnya yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama di bawah komando Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Dan tentu saat itu memang karena catatan-catatan akan peran Nahdlatul Ulama ya, peran ulama yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama itu minim, sehingga tentu ada banyak peran ulama, peran kiai yang tidak tercatat. Nah, saat ini pemerintah sudah mulai mengoreksi itu dan sudah melengkapi ya catatan-catatan peristiwa sejarah yang sebenarnya. Nah, termasuk mulai tahun 2018 menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Itu kan sebagai bentuk dari komitmen pemerintah saat ini mengkoreksi catatan sejarah yang belum lengkap di tahun-tahun sebelumnya begitu. Ya, makanya kemudian alhamdulillah saat ini sudah mulai dibenahi kekurangan-kekurangan itu, dan pemerintah sudah mengakui bahwa gerakan atau perlawanan 10 November itu tidak akan terjadi tanpa adanya resolusi jihad. Sehingga akhirnya tanggal 22 Oktober di mana resolusi jihad dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dikeluarkan ya, tahun 22 Oktober 1945 itu. Ya, ini yang saya bikin penasaran, Pak. Pada waktu itu kenapa pemerintah tidak langsung mengklaim kalau memang itu sudah ada campur tangan dari ulama juga? Kenapa baru-baru ini pemerintah juga baru ikut campur tangan dalam hal untuk memperbaiki catatan sejarah tersebut, Pak? Ya, pertama Mbak Andira ya, saya bukan ahli sejarah, sehingga saya tidak bisa menjelaskan atau menjawab secara pasti kenapa catatan-catatan sejarah saat itu tidak lengkap begitu. Cuma yang jelas begini, ya karena di tahun 45 itu kan kita baru merdeka ya. Kita merdeka Agustus, penjajah Belanda dengan membonceng tentara Nika ya, tentara Inggris itu masuk lagi di bulan Oktober itu, sehingga kemudian meletuslah peperangan yang terjadi di Kota Pahlawan ya, di Surabaya, yang kita kenal dengan gerakan 10 November itu ya, yang kita saat ini peringati sebagai Hari Pahlawan. Sehingga bisa jadi karena kita baru merdeka, banyak sekali PR yang harus dibenahi untuk membangun sebagai sebuah nation state ya, sebagai sebuah negara yang baru merdeka, sehingga hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi belum tercatat secara lengkap. Bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi ya karena kita masih sibuk dengan urusan rumah tangga sebagai sebuah negara yang baru merdeka, sehingga belum ada yang sempat melakukan pencatatan secara lengkap peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi selain itu, sejarah itu selalu tidak lepas dari kepentingan politik pemerintah ya, atau penguasa saat itu begitu. Sehingga mungkin ada kepentingan-kepentingan politik penguasa yang tidak ingin menonjolkan peran dari ormas tertentu. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama begitu. Sehingga
catatan-catatan tentang peran Nahdlatul Ulama dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Surabaya ya, yang kemudian kita kenal dengan yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional itu menjadi minim catatan-catatan terhadap itu. Bisa jadi karena tadi yang pertama, jadi memang karena saat itu sibuk dengan urusan rumah tangga sebagai sebuah negara yang baru merdeka sehingga belum buat catatan lengkap saat itu, atau bisa jadi memang ada kepentingan politik untuk tidak menonjolkan ya peran ormas Islam terbesar di Indonesia, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama begitu, sehingga seakan-akan 10 November itu adalah benar-benar murni perlawanan rakyat tanpa ada embel-embel peran dari ormas Nahdlatul Ulama gitu ya. Nah, tapi itu sudah masa lalu ya. Nah, saat ini pemerintah sudah menyadari itu, bahwa peristiwa 10 November sebagai perjuangan dalam mengusir penjajah kembali itu tidak bisa dilepaskan dari resolusi jihad yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama di bawah Rais Akbar saat itu, Hadrah Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan itu pengakuan itu tidak sebatas hanya retorika, tapi sudah dituangkan di dalam bentuk keputusan resmi negara dengan mengakui 22 Oktober itu sebagai Hari Santri Nasional. Artinya 10 November itu tidak ada pengusiran penjajah dari Kota Pahlawan itu kalau tidak ada 22 Oktober gitu. Ya, kalau tidak ada 22 Oktober. Karena ada 22 Oktober lah, maka kemudian terjadilah peristiwa tanggal 10 November, di mana kita alhamdulillah berkat rahmat Allah berhasil mengusir penjajah kembali dari bumi Nusantara gitu. Sehingga dengan demikian kiprah para ulama dan para santri tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 10 November 1945. Baik Pak. Ya. Saya juga baru tahu Pak sekarang Pak. Lalu untuk saat ini Pak, bagaimana caranya kita itu supaya bisa melek terhadap adanya sejarah? Padahal kan kita sebagai anak muda nih Pak, kadang itu masih belum bisa memahami terkait sejarah itu seperti apa, gitu, perjuangan para pahlawan itu seperti apa, gitu Pak. Menurut panjenengan gimana untuk membuat para pemuda-pemuda ini tetap semangat berjuang dan semangat dalam menghadapi untuk masa depan yang akan datang ini Pak? Ya, yang harus dilakukan oleh kita semua adalah terus mengajarkan sejarah itu secara objektif ya kepada para anak muda kita, dan sekaligus kita memberikan suri tauladan bagaimana kita menghormati dan mentauladani ya dari sejarah para pejuang pendahulu kita begitu ya. Tentu ada banyak media yang bisa kita lakukan, lebih-lebih sekarang ini kan era digital. Nah, maka kita para kaum terdidik, para jamaah NU misalnya, nah itu juga harus menjadi bagian yang terus mengkampanyekan, yang harus terus mengketok tularkan tentang pelajaran-pelajaran sejarah terdahulu agar dapat diambil pelajaran dan ditauladani oleh para pemuda saat ini. Nah, kenapa ini penting? Karena kehidupan ini itu kan perjalanan yang terus berulang kehidupan ini. Jadi masa kita hari ini itu kan ditentukan oleh masa lalu, ya. Nah, masa depan kita itu juga akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga kita tidak bisa memutus itu. Kita harus terus sambung itu untuk menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan ke depan, begitu ya. Karena
kalau sampai kita putus itu, nah itu nanti kita akan mengalami ketersesatan dalam kehidupan ini, dan bahkan bisa jadi ya kehidupan kita menjadi tidak terarah begitu ya. Makanya disinilah pentingnya ber-NU itu. Ya, ber-NU itu kan luar biasa, Mbak ya. Ber-NU itu jangankan makanya saya ke Mbak siapa? Silva. Mbak Silva ya. Okay. Ke Mbak Silva ini saya sarankan kalau belum punya pacar, carilah pacar NU itu. Carilah orang NU itu ya. Iya. Kenapa itu? Karena orang NU itu, Mbak, jangankan masih hidup, Mbak. Orang yang mati itu masih diingat dan dikenang terus, bahkan didoakan gitu kan. Kan iya, apalagi Mbak Silda yang masih hidup itu. Mbak Silda, Mbak Silva ya. Mbak Silva yang masih hidup itu, yang mati masih dikenang gitu. Betul, Pak. Ya. Yang mati masih dikenang gitu ya kan. Dan disitulah ini bukan sebatas hanya tradisi, Pak. Tapi ini sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap sejarah ya, terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu begitu. Iya, jadi kesadaran sejarah para Nahdien itu luar biasa, Pak. Ya, bahkan diwujudkan dalam bentuk tradisi juga kan. Ya, itu kan sebagai bentuk kesadaran terhadap sejarah. Jadi misalnya ada kalau misalnya orang meninggal itu kan ada tradisi tahlilan ya. 1 sampai 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ya kan? 1 tahun, ya kan? Dan bahkan ada holan setiap tahun begitu. Itu kan sebenarnya bentuk dari kesadaran sejarah, Pak, bahwa kehidupan saat ini itu tidak bisa diputus dari kehidupan para pendahulu-pendahulu kita, Pak. Kita ini kan penerusnya, kita ini kan yang melanjutkan. Nah, biar kehidupan kita ini tidak tersesat, tidak terombang-ambing, maka perlu kita sambung ini. Kan begitu anunya. Ya, makanya ya kita bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama begitu, sehingga kita diajari bagaimana cara membangun kesadaran terhadap sejarah. Kita juga diajari bagaimana cara menghormati dan mentauladani ya para pendahulu kita itu. Nah, ini harus kita ketok tularkan kepada para pemuda ya, karena para pemuda saat ini atau yang lebih kita kenal dengan milenial, karena era digital begitu masif, arus informasi begitu deras begitu. Nah, itu seringkali kemudian membuat para milenial kita terlupakan dengan sejarah masa lalu para pendahulunya, sehingga akhirnya dia hidupnya menjadi terombang-ambing begitu, tidak tahu arah, jadi mudah diombang-ambingkan oleh arus informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, makanya ini tanggung jawab kita bersama untuk membangun kesadaran kolektif akan sejarah masa lalu sebagai pijakan ya, sebagai pijakan untuk kita melanjutkan perjalanan menuju masa depan. Ya. Ya. Bagaimana harapannya untuk generasi muda, khususnya dalam melanjutkan semangat para pejuang? Ya, saya kira untuk para pemuda ya khususnya, dan umumnya ya tentu kepada seluruh anak bangsa ya, kita harus banyak belajar dari para pendahulu kita ya, di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan ya, pada saat itu minim teknologi, minim persenjataan, termasuk juga minim alat-alat canggih untuk melawan penjajah. Tapi kita mampu mengusir para penjajah, kan begitu. Nah, karena apa itu? Ya tentu selain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena ada upaya keras ya. Ada upaya keras dan semangat berani untuk berkorban dari para pemuda dan anak bangsa saat itu untuk melawan penjajah. Sehingga karena semangat berani berkorban ya, semangat untuk melawan para penjajah, maka kemudian
Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala membantu untuk mengalahkan para penjajah saat itu. Saat ini tentu kita tidak ada penjajah sebagaimana penjajah yang dihadapi saat itu. Maksudnya penjajahan secara fisik ya, dalam bentuk peperangan secara fisik. Tapi bukan berarti tidak ada penjajahan dalam bentuk lain saat ini. Ya, penjajahan saat ini justru lebih canggih ya dari penjajahan yang dihadapi oleh para pahlawan kita saat itu. Nah, oleh karena itu sebagai anak bangsa, warga negara Republik Indonesia, kita berkewajiban untuk mempertahankan esensi kemerdekaan negara Republik Indonesia sesuai dengan konteks penjajahan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Nah, apa itu? Ya banyak sekali ya. Ada penjajahan di bidang ekonomi misalnya ya, melalui kebijakan-kebijakan internasional yang cenderung mengeksploitasi kekayaan bangsa kita untuk dibawa keluar begitu. Ada penjajahan mungkin di dunia informasi, di mana informasi yang ada di negara kita itu dibawa kendali asing misalnya. Penjajahan di bidang budaya, penjajahan di bidang ilmu pengetahuan dan lain-lain begitu ya, yang bentuknya sangat variatif. Nah, kita tentu berkewajiban untuk mempertahankan esensi kemerdekaan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, baik secara politik, secara ekonomi, secara budaya begitu ya, di bidang informasi dan lain sebagainya begitu. Nah, oleh karena itu untuk bisa melakukan itu tentu tidak bisa kita lakukan dengan cara bermalas-malasan. Tapi kita harus mau kerja keras, ya. Kerja keras untuk apa? Ya, kerja keras untuk empowering diri kita, ya. Kerja keras untuk empowering diri kita melalui proses pembelajaran yang serius. Nah, setelah itu kita juga harus kerja keras untuk empowering komunitas masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga kita benar-benar menjadi masyarakat bangsa yang berdaya, masyarakat bangsa yang mandiri, masyarakat bangsa yang tidak mudah didikte dan dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sehingga dengan begitu kita benar-benar akan dapat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kedaulatan untuk mengurus negaranya sendiri. Kita akan benar-benar menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang mandiri, yang maju dan berdaulat sebagaimana menjadi cita-cita para pahlawan pendahulu kita begitu. Ya. Saya kira seperti itu, Mbak. Ya. Baik, Bapak. Baik pemirsa, telah selesai acara kita bersama Bapak Syafiq selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dan terima kasih banyak Bapak atas informasinya dan ilmunya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah juga. Dari saya, Andira Silvana Pantau, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah tetap subscribe dan share channel ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Baik, terima kasih. Nuba TV, sejuk mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.